Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menjelang akhir tahun, ada getaran halus yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Alam seperti berbisik, dan mereka yang lahir di weton pahing mulai merasakannya. Energi gaib yang lama tertidur, kini mulai bangkit. Bukan sekadar mitos, tapi gelombang nyata yang mengubah arah hidup, membuka pintu rezeki, dan membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam diri setiap pahing. Tanda-tandanya mulai terlihat, rasa gelisah tanpa sebab, mimpi yang terasa nyata, dan kejadian aneh yang datang beruntun. Semua itu bukan kebetulan. Ini adalah masa peralihan, saat alam halus dan alam nyata bersatu, membuka jalan bagi mereka yang siap menerima panggilan semesta. Inilah rahasia besar weton pahing di akhir tahun. Energi gaib mulai aktif, dan mungkin inilah saatnya rezekimu dibangkitkan oleh kekuatan semesta. Rahasia besar yang mulai terbuka. Menjelang akhir tahun, alam semesta tidak hanya berubah secara cuaca dan waktu, tetapi juga dalam getaran energi yang sangat halus. Bagi mereka yang lahir di weton pahing, masa ini membawa resonansi spiritual yang berbeda. Ada semacam panggilan batin yang muncul tiba-tiba, entah lewat mimpi, rasa gelisah tanpa sebab, atau perasaan bahwa sesuatu besar sedang mendekat. Leluhur Jawa percaya bahwa akhir tahun adalah gerbang antara dua dunia, dunia kasar nyata, dan dunia halus tak kasat mata. Di masa inilah, energi gaib yang selama ini tertidur dalam diri seseorang mulai aktif kembali. Energi ini tidak bisa dilihat oleh mata, namun bisa dirasakan melalui perubahan suasana hati, nasib, hingga datangnya kejadian-kejadian tak biasa yang tampak kebetulan padahal penuh makna. Banyak orang pahing yang di akhir tahun tiba-tiba mengalami perubahan arah hidup, sebagian mendapat kemudahan rezeki, sebagian lagi menerima petunjuk untuk beralih jalan hidup. Fenomena ini bukan mistik kosong, melainkan tanda nyata dari keseimbangan energi semesta yang bergerak sesuai perputaran waktu. Saat bumi bertransisi menuju tahun baru, energi spiritual ikut berputar dan menuntun siapa saja yang peka terhadap getarannya. Video ini akan menyingkap rahasia di balik pergerakan gaib tersebut, mengapa hanya weton pahing yang paling kuat merasakannya, bagaimana energi ini bekerja, dan tanda-tanda apa yang menunjukkan bahwa kekuatan itu telah aktif di sekelilingmu. Semua akan dijelaskan satu persatu, bukan untuk menakuti, tapi agar kamu paham bahwa semesta sedang menyiapkan sesuatu besar untukmu, jika kamu siap membukakan hatimu. Asal energi gaib weton pahing. Energi gaib weton pahing berakar dari konsep keseimbangan antara unsur diri, alam, dan waktu. Dalam perhitungan Jawa, pahing adalah pasaran yang memiliki kekuatan, api dan cahaya, melambangkan semangat, keberanian, serta daya tarik spiritual yang tinggi. Api di sini bukan sekadar simbol panas, tetapi juga energi transformasi, kekuatan untuk mengubah nasib, membakar keburukan, dan menerangi jalan hidup. Leluhur Jawa meyakini bahwa setiap orang yang lahir di bawah pengaruh pasaran pahing membawa percikan, cahaya gaib, dalam dirinya, dan cahaya ini hanya akan menyala kuat pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang penutupan siklus waktu atau akhir tahun. Dalam tradisi Jawa kuno, akhir tahun dianggap sebagai masa ketika langit dan bumi saling menatap. Artinya, batas antara dunia nyata dan dunia halus menjadi sangat tipis. Saat itulah energi alam dan energi manusia bertemu dalam satu getaran yang sama. Orang yang memiliki weton pahing seolah menjadi antena alami, tubuh, pikiran, dan batinnya lebih mudah menangkap getaran semesta yang tidak dirasakan oleh orang lain. Karena itu, pada masa-masa ini, banyak orang pahing yang tanpa sadar mengalami firasat tajam, merasa lebih peka terhadap suasana di sekitarnya, bahkan merasakan kehadiran daya halus yang seolah mendekat tanpa wujud. Secara spiritual, energi gaib pahing tidak muncul begitu saja. Ia terbentuk dari akumulasi karma baik, doa leluhur, dan keselarasan batin seseorang dengan jalan hidupnya. Bila seseorang hidup selaras dengan nilai kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan, maka energi itu akan semakin kuat dan jernih. Namun jika seseorang mengabaikan keseimbangan, hidup dalam kemarahan atau keserakahan, energi itu justru menjadi lemah atau tertutup. Maka, di akhir tahun, ketika semesta memperbarui siklusnya, mereka yang pahing dan telah menjaga kebersihan batin akan lebih mudah disinai oleh kekuatan gaib leluhur, bagaikan obor yang menyala kembali setelah lama padam. Energi ini sering digambarkan oleh para sesepuh sebagai cahaya Kang Winadi, cahaya yang dititipkan. Ia bukan ilmu hitam,
bukan pula kekuatan mistis untuk menakuti, melainkan daya spiritual alami yang membuat seseorang lebih disayangi semesta. Orang Pahing yang energinya aktif biasanya lebih mudah menarik keberuntungan, menghadirkan kedamaian di tempat kerja, bahkan tanpa sadar menjadi magnet bagi rezeki dan simpati orang lain. Semua ini terjadi bukan karena kebetulan, tetapi karena energi semesta mengenali mereka sebagai penjaga keseimbangan waktu, mereka yang lahir untuk menjaga terang di tengah gelapnya pergantian tahun. Tanda-tanda energi gaib Weton Pahing mulai aktif. Ketika energi gaib Weton Pahing mulai aktif, tanda-tandanya seringkali muncul dalam hal-hal kecil yang tidak disadari pada awalnya. Seseorang mungkin tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab, tidur tidak nyenyak, atau justru bermimpi bertemu sosok berpakaian putih yang menenangkan. Beberapa orang bahkan mencium aroma melati, kemenyan, atau wangi tanah basah di waktu-waktu tertentu, padahal tidak ada sumber bau di sekitarnya. Itu bukan kebetulan, melainkan pertanda bahwa getaran alam halus sedang mulai menyentuh dimensi pribadi seseorang. Semesta sedang berusaha berkomunikasi, memberi isyarat bahwa energi yang lama tertidur kini mulai bergerak. Tanda berikutnya bisa terasa dalam bentuk perubahan suasana batin. Orang Pahing biasanya menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan mulai merasakan dorongan kuat untuk memperbaiki hidup. Mereka seolah mendapatkan kekuatan dari dalam yang menuntun tanpa suara. Banyak yang tiba-tiba ingin bersedekah, membersihkan rumah, atau menata ulang kehidupan mereka. Semua itu merupakan bentuk alami dari penyelarasan energi, karena saat energi gaib aktif, tubuh dan pikiran secara otomatis mencari keseimbangan agar bisa menampung getaran baru. Pada saat inilah seseorang Pahing mulai terlihat berbeda, auranya lebih hangat, senyumannya lebih menenangkan, dan ucapannya sering membawa ketenangan bagi orang lain. Selain perubahan batin, tanda energi aktif juga terlihat dari kejadian eksternal. Rezeki yang sebelumnya terasa tersendat mulai terbuka perlahan, orang yang dulu menjauh kini kembali menawarkan kerjasama, bahkan sesuatu yang dulu sulit tiba-tiba menjadi mudah. Ini adalah cara semesta menegaskan bahwa energi Pahing telah mulai bekerja nyata di dunia fisik. Namun, penting diingat, energi ini tidak datang sekaligus seperti petir, melainkan mengalir lembut seperti air yang menembus batu. Orang yang peka akan merasakan bahwa semua kemudahan itu bukan hasil kebetulan, tapi hasil dari getaran positif yang sedang berpadu dengan kehendak Tuhan. Yang paling unik, tanda aktifnya energi Pahing kadang muncul melalui kejadian aneh tapi nyata. Misalnya, lampu rumah berkedip tanpa sebab saat seseorang sedang berdoa, hembusan angin lembut masuk saat ruangan tertutup, atau burung gagak tiba-tiba hinggap di atap rumah pada malam Jumat Pahing. Semua itu oleh leluhur dianggap sebagai pamitnya alam, tanda bahwa kekuatan halus sedang menyeimbangkan diri dengan energi manusia. Jika tanda-tanda ini muncul, sebaiknya seseorang tidak takut, melainkan menyambutnya dengan doa dan pikiran jernih. Karena sesungguhnya, itu berarti energi leluhurmu sedang hadir untuk menuntunmu menuju babak baru kehidupan. Mengapa energi ini muncul di akhir tahun? Dalam perhitungan waktu Jawa, akhir tahun bukan hanya penanda pergantian bulan atau tanggal, tetapi juga masa peralihan energi bumi. Pada masa ini, alam semesta mengalami proses pembersihan dan penyelarasan. Angin berubah arah, suhu udara bergeser, bahkan posisi matahari dan bulan menciptakan gelombang energi magnetik yang memengaruhi getaran spiritual manusia. Orang Jawa zaman dulu menyebut masa ini sebagai waktu pengembalian daya alam, ketika bumi menutup siklus lama dan bersiap menerima siklus baru. Nah, pada saat inilah energi Weton Pahing yang berunsur api dan cahaya menjadi sangat responsif, karena kedua unsur itu paling mudah bereaksi terhadap perubahan alam dan getaran kosmik. Energi Pahing dikenal sebagai energi penyala semesta. Ia tidak hanya menyerap getaran spiritual, tetapi juga mampu memancarkannya kembali ke sekitar. Ketika bumi melemah karena transisi akhir tahun, energi Pahing justru menyala kuat untuk menjaga keseimbangan. Itulah sebabnya, banyak orang Pahing di akhir tahun mengalami lonjakan batin. Mereka tiba-tiba ingin berubah, memperbaiki diri, bahkan merasa seperti sedang dipanggil oleh kekuatan yang tak terlihat. Secara spiritual, saat batas antara alam halus dan alam nyata menjadi tipis, orang Pahing menjadi jembatan antara dua dunia. Mereka menyalurkan getaran positif semesta agar manusia di sekitarnya tetap selaras dengan harmoni alam. Jika diperhatikan lebih dalam, banyak peristiwa besar dalam hidup seseorang Pahing sering terjadi di penghujung tahun. Rezeki datang tanpa rencana, masalah tiba-tiba menemukan solusi, atau jalan hidup berbalik arah dengan cepat. Ini bukan kebetulan,
melainkan hasil kerja energi semesta yang sedang beresonansi dengan energi kelahiran mereka. Akhir tahun menjadi pintu bagi energi pahing untuk membuka peluang baru, sekaligus menutup luka lama. Seperti api yang membakar kegelapan, energi ini bekerja diam-diam tapi nyata, membakar penghalang batin dan membuka ruang baru bagi keberuntungan untuk masuk. Leluhur Jawa percaya bahwa roh bumi dan roh langit bertemu pada masa peralihan tahun. Mereka yang memiliki weton kuat, terutama pahing, akan merasakan pengaruh paling besar dari pertemuan itu. Itulah mengapa mereka sering disebut penjaga keseimbangan waktu. Energi mereka membantu menstabilkan perubahan besar di alam, dan sebagai imbalannya, mereka diberi kekuatan untuk menarik rezeki dan perlindungan dari kesialan. Maka jangan heran, jika menjelang tahun baru banyak orang pahing merasa hidupnya seperti diatur ulang, apa yang dulu terasa berat menjadi ringan, yang dulu buntu mulai terbuka, dan yang dulu gelap mulai terang. Semua itu adalah bukti bahwa energi akhir tahun bukan sekadar perubahan kalender, tetapi momentum kebangkitan energi gaib yang bekerja melalui pahing. Cara menyambut aktivasi energi gaib weton pahing. Saat energi gaib mulai aktif di akhir tahun, hal terpenting bagi seseorang yang lahir di weton pahing adalah menyiapkan wadahnya, yaitu diri sendiri. Energi semesta yang datang tidak akan bisa masuk jika hati masih penuh amarah, iri, atau beban masa lalu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan batin. Caranya sederhana namun sangat berpengaruh, lakukan perenungan di malam hari, terutama menjelang Jumat Pahing, dan ucapkan maaf kepada siapapun yang pernah disakiti, walau hanya dalam hati. Energi gaib tidak akan menyatu dengan hati yang tertutup. Ketika seseorang mulai ikhlas, seluruh jalur energi dalam dirinya akan terbuka, sehingga cahaya semesta dapat mengalir dengan lembut dan menyentuh seluruh aspek kehidupannya, termasuk rezeki, jodoh, dan ketenangan jiwa. Langkah kedua adalah membersihkan ruang hidup, karena energi bersih tidak dapat berdiam di tempat yang penuh benda mati atau kenangan negatif. Buang barang-barang rusak, sapu pojok-pojok rumah yang jarang disentuh, dan jika memungkinkan, nyalakan dupa atau wewangian alami seperti cendana, melati, atau menyan putih di malam Jumat. Asap harum itu bukan sekadar ritual, tapi bentuk simbolik dari doa yang naik ke langit. Dalam keheningan, ucapkan niat dengan hati yang jernih, "Ya Tuhan, semoga segala energi baik turun ke dalam rumah dan hatiku." Ketika dilakukan dengan keyakinan, udara di sekitar akan terasa lebih ringan, dan tubuh pun merasakan getaran hangat yang menandakan energi semesta mulai menyatu. Langkah ketiga, perbanyak amal kebaikan kecil di akhir tahun. Tidak perlu muluk-muluk, bisa dengan memberi makan hewan, bersedekah kepada orang yang membutuhkan, atau membantu teman tanpa pamrih. Orang pahing dikenal memiliki magnet rezeki alami, namun magnet itu hanya aktif ketika hati mereka dalam posisi memberi. Setiap tindakan kebaikan akan memperkuat getaran aura positif dan mempercepat tarikan rezeki. Semesta mengenali tindakan itu sebagai sinyal kesiapan seseorang menerima berkah yang lebih besar. Seperti pepatah Jawa berkata, "Sapa sing awe cahya, bakal kaparingan pepadang." Siapa yang memberi cahaya, akan diberikan terang. Dan terakhir, sambut aktivasi energi dengan doa dan ketenangan. Duduklah tenang menjelang tengah malam akhir tahun, pejamkan mata, rasakan setiap hembusan angin, dan bayangkan cahaya keemasan turun dari langit memasuki ubun-ubun, menyebar ke dada, lalu ke seluruh tubuh. Tarik napas perlahan, dan ucapkan dalam hati, "Aku siap menerima cahaya dan rezeki yang Engkau kirim, ya Gusti." Saat itu, tubuh akan terasa ringan, pikiran menjadi damai, dan mungkin muncul rasa hangat di dada, itu pertanda energi gaib sudah menyatu. Leluhur Jawa menyebut momen ini sebagai titisan daya semesta, masa ketika manusia, alam, dan kekuatan ilahi bergetar dalam satu frekuensi yang sama. Itulah kunci untuk memastikan energi pahing tidak hanya aktif sesaat, tetapi terus mengalir membawa berkah di tahun-tahun berikutnya. Keajaiban yang sering terjadi pada weton pahing. Ketika energi gaib pahing benar-benar aktif, banyak hal tak biasa mulai terjadi, bukan dalam bentuk keajaiban berlebihan, melainkan kejadian nyata yang mengubah hidup seseorang secara perlahan namun pasti. Seseorang yang sebelumnya selalu kesulitan mencari rezeki, tiba-tiba menemukan jalan yang tak pernah terpikirkan, ada teman lama yang menawarkan kerjasama, pelanggan baru datang tanpa promosi, atau uang datang dari sumber yang tidak disangka. Orang Jawa menyebut fenomena ini sebagai rezeki sing ora kasawang, rezeki yang tak kasat mata. Energi semesta bekerja melalui jalur yang tidak bisa dihitung logika manusia,
karena ia berjalan lewat getaran dan niat baik yang dipantulkan oleh hati orang Pahing sendiri. Bagi sebagian orang, keajaiban itu muncul dalam bentuk keselamatan. Ada yang hampir mengalami musibah, namun secara ajaib selamat. Ada pula yang terhindar dari keputusan buruk di detik terakhir. Dalam Primbon Jawa, hal seperti ini disebut pangayoman gaib, perlindungan halus dari kekuatan leluhur dan semesta. Energi Pahing yang aktif berfungsi seperti perisai tak terlihat, melindungi dari niat jahat orang lain, menghalau kesialan, dan menuntun ke arah yang benar. Kadang seseorang tidak sadar bahwa langkah yang ia pilih di saat tertentu sebenarnya sudah diarahkan oleh energi ini, agar ia terhindar dari hal yang lebih besar. Semua terjadi lembut, tapi sangat nyata. Ada pula keajaiban batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Banyak orang Pahing yang mengaku hatinya tiba-tiba menjadi lebih tenang, beban hidup terasa lebih ringan, bahkan masalah yang berat pun terasa bisa dihadapi dengan lapang dada. Energi Pahing yang telah aktif bukan hanya mengubah dunia luar, tapi juga dunia dalam, pikiran dan perasaan seseorang menjadi lebih selaras dengan alam. Saat hati dan alam menyatu, jalan hidup terbuka lebar. Doa-doa menjadi lebih cepat terkabul, langkah terasa lebih ringan, dan keputusan yang diambil sering membawa hasil yang baik. Inilah bentuk nyata bahwa energi semesta sedang bekerja melalui tubuh dan batin seseorang. Namun perlu diingat, keajaiban tidak datang hanya karena seseorang lahir di weton Pahing. Ia datang karena orang itu siap secara batin dan bersih secara niat. Energi gaib hanyalah alat, sedangkan kekuatan sesungguhnya tetap berasal dari Gusti Allah. Leluhur Jawa mengajarkan, sapa sing eling lan waspada, bakal selamat lan pinaringan berkah. Siapa yang selalu ingat dan berhati-hati, dialah yang mendapat berkah. Maka bagi orang Pahing, akhir tahun bukan waktu untuk menunggu mukjizat turun dari langit, tetapi masa untuk membuka diri agar mukjizat itu bisa bekerja melalui hati, tindakan, dan doa mereka sendiri. Saat itu terjadi, hidup yang sederhana pun bisa berubah menjadi jalan penuh keajaiban. Saatnya energi Pahing bangkit. Akhir tahun bukan sekadar pergantian waktu, melainkan panggilan batin bagi mereka yang lahir di bawah weton Pahing. Alam semesta sedang melakukan pembersihan besar-besaran, dan di saat inilah cahaya leluhur mulai mencari siapa yang siap menampungnya. Bila seseorang Pahing mampu menjaga pikirannya tetap jernih, hatinya tetap tenang, dan tindakannya selaras dengan kebaikan, maka energi semesta akan turun tanpa diminta. Inilah masa ketika doa menjadi lebih kuat, usaha terasa lebih ringan, dan jalan hidup mulai terbuka. Energi Pahing yang aktif adalah tanda bahwa seseorang sudah selaras dengan kehendak alam, ia tidak lagi melawan arus, melainkan berjalan seirama dengan ritme semesta. Namun, tidak semua orang menyadari datangnya masa ini. Banyak yang justru terjebak dalam hiruk-pikuk akhir tahun, sibuk mengejar materi, lupa berterima kasih, dan menutup mata terhadap panggilan gaib yang lembut namun nyata. Padahal, energi Pahing tidak akan bertahan lama jika tidak dijaga dengan kesadaran. Ia bisa redup kembali jika seseorang membiarkan hatinya tenggelam dalam keserakahan atau keluh kesah. Karena itu, penting bagi setiap Pahing untuk merenung sejenak, sudahkah aku menyambut energi ini dengan niat yang benar? Sudahkah aku menata ulang langkahku agar seimbang dengan kehendak Gusti? Saat kesadaran itu hadir, energi Pahing akan terus menyala, tidak hanya di akhir tahun, tapi sepanjang hidup. Maka dari itu, jadikan momen ini sebagai titik kebangkitan spiritual. Biarkan energi gaib yang telah aktif bekerja menjadi cahaya yang menuntun setiap langkahmu menuju rezeki, ketenangan, dan makna hidup yang lebih dalam. Jangan pernah meremehkan bisikan batin, karena kadang di sanalah semesta berbicara. Ingatlah, energi Pahing bukan sekadar warisan weton, tapi tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara diri, alam, dan Tuhan. Jika kamu bisa menjaga cahaya itu tetap menyala, maka keberuntungan akan terus mengikuti dimanapun kamu melangkah. Dan saat tahun baru tiba, sambutlah bukan dengan hura-hura, tapi dengan doa, senyum, dan keyakinan bahwa energi Pahing di dalam dirimu telah benar-benar bangkit untuk membawa perubahan nyata. Waktu terus berjalan, dan di ujung tahun ini, semesta sedang memanggil mereka yang lahir di bawah cahaya. Pahing, panggilan itu tak selalu terdengar, tapi bisa dirasakan. Dalam diam, dalam doa, dalam setiap getaran kecil yang menyentuh hatimu. Energi gaib Pahing kini tidak lagi tertidur. Ia telah bangkit, menuntun langkah, membuka pintu, dan menjaga mereka yang mau menyelaraskan diri dengan kehendak alam. Jangan abaikan tanda-tandanya, karena setiap kebetulan bisa jadi adalah sapaan lembut dari leluhurmu.
Bersihkan hatimu, tenangkan pikiranmu, dan tatap hari-hari ke depan dengan cahaya baru. Karena di dalam dirimu, ada daya yang sudah lama menunggu untuk dihidupkan kembali. Daya semesta yang diwariskan lewat darah dan waktu. Ingatlah, energi Pahing bukan hanya keberuntungan, tapi juga tanggung jawab. Tugasmu bukan mencari kekuatan, tapi menjaga agar cahaya itu tetap menyala, menyinari langkahmu, keluargamu, dan siapapun yang hidup di sekitarmu. Dan ketika tahun baru tiba, sambutlah bukan dengan kemeriahan dunia, tapi dengan ketenangan jiwa, karena di saat itu, energi Pahing benar-benar telah bangkit dalam dirimu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetaplah bersama kami di Tombo Ati Story, tempat di mana setiap misteri selalu punya makna. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.